Dalam beberapa tahun terakhir, ada satu kegelisahan yang sering muncul di ruang publik Indonesia. Kegelisahan itu lahir dari media sosial, dari kolom komentar, dari potongan berita yang viral, dan dari percakapan sehari-hari. Kegelisahan tentang identitas, tentang budaya, tentang rasa memiliki. Kita sering merasa jengkel, bahkan marah, ketika melihat budaya Indonesia diklaim oleh negara tetangga, mulai dari makanan, pakaian, seni pertunjukan, hingga bahasa. Reaksi kita pun seringkali spontan dan emosional. Kita membantah, kita berdebat, kita bertengkar di dunia maya, seolah-olah identitas bangsa sedang dirampas di depan mata. Namun, di tengah hiruk-pikuk emosi itu, ada satu fenomena besar yang sering luput dari perhatian kita. Sebuah perubahan senyap, pelan, namun dampaknya sangat luas dan menentukan. Perubahan itu adalah menguatnya bahasa Indonesia sebagai kekuatan budaya regional, bahkan sebagai pusat gravitasi baru di Asia Tenggara. Tanpa kita sadari, tanpa deklarasi resmi, tanpa kampanye besar-besaran, bahasa Indonesia sedang bergerak melampaui batas teritorialnya. Bahasa ini tidak datang dengan ancaman atau paksaan. Ia hadir melalui layar ponsel, melalui musik, film, permainan daring, media sosial, dan percakapan sehari-hari. Bahasa Indonesia masuk ke ruang-ruang privat masyarakat Malaysia dan Brunei, khususnya generasi mudanya, bukan sebagai bahasa asing yang kaku, melainkan sebagai bahasa pergaulan yang dianggap modern, cair, dan relevan dengan zaman. Inilah yang disebut sebagai invasi senyap, sebuah bentuk diplomasi budaya yang bekerja tanpa disadari oleh banyak orang, tetapi hasilnya nyata dan terukur. Di era digital, batas negara tidak lagi ditentukan oleh garis di peta, melainkan oleh algoritma. Apa yang sering muncul di layar gawai seseorang, itulah yang perlahan membentuk selera, kebiasaan, bahkan cara berpikirnya. Data konsumsi konten digital dalam kurun 2025 hingga awal 2026 menunjukkan dominasi yang sangat jelas dari kreator Indonesia di platform-platform utama seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar konten hiburan yang dikonsumsi remaja Malaysia dan Brunei berasal dari Indonesia. Konten-konten itu hadir dengan bahasa Indonesia yang luas, ekspresif, dan penuh variasi. Dari situlah kosakata mulai berpindah. Kata-kata seperti gak papa, baper, anjay, gokil, mager, banget, dan gak jelas masuk ke percakapan sehari-hari anak muda di Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan, bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, melainkan sebagai bahasa yang terasa akrab dan hidup. Fenomena ini tidak terjadi karena bahasa Melayu baku mereka miskin secara historis atau tidak memiliki nilai budaya. Justru sebaliknya, bahasa Melayu baku memiliki sejarah panjang dan peran besar dalam peradaban Nusantara. Namun, persoalannya terletak pada persepsi generasi muda terhadap bahasa tersebut. Bahasa Melayu baku sering dipandang terlalu formal, terlalu kaku, dan terlalu terikat oleh aturan institusional. Ia terdengar seperti bahasa buku teks, bukan bahasa kehidupan sehari-hari. Sementara itu, bahasa Indonesia berkembang dengan sangat dinamis. Ia menyerap bahasa daerah, bahasa asing, dan kreativitas warganet, lalu mengolahnya menjadi bentuk-bentuk baru yang segar dan komunikatif. Bahasa Indonesia tidak merasa terancam oleh perubahan. Justru perubahan itulah yang membuatnya terus hidup. Kekuatan bahasa Indonesia tidak hanya diakui oleh anak muda atau pengguna media sosial. Yang jauh lebih signifikan adalah pengakuan dari kalangan intelektual di negara tetangga. Dalam berbagai forum akademik, simposium kebahasaan, dan diskusi ilmiah di Malaysia sepanjang 2025 hingga 2026, muncul wacana yang sebelumnya dianggap tabu. Sejumlah akademisi mulai secara terbuka membicarakan perlunya penyelarasan dengan bahasa Indonesia, bahkan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam pengembangan bahasa ilmu pengetahuan. Pengakuan ini bukan lahir dari inferioritas emosional, melainkan dari pertimbangan rasional dan pragmatis. Bahasa ilmu pengetahuan menuntut kekayaan kosakata, fleksibilitas terminologi, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dinilai lebih siap. Kamus Besar Bahasa Indonesia hingga tahun 2026 mencatat lebih dari 120.000 entri kosakata, hasil dari proses panjang penyerapan dan pembakuan istilah dari berbagai sumber.
Bahasa Indonesia mampu menyediakan padanan istilah yang relatif konsisten dan mudah dipahami untuk konsep-konsep modern. Sebaliknya, bahasa Melayu baku di Malaysia menghadapi tantangan internal berupa menurunnya minat generasi muda untuk menggunakannya dalam konteks akademik maupun sosial. Data resmi Lembaga Kebahasaan Malaysia sendiri menunjukkan penurunan signifikan penggunaan bahasa formal di kalangan mahasiswa. Banyak dari mereka lebih memilih menggunakan campuran Melayu dan Inggris atau justru menyerap istilah dari bahasa Indonesia yang mereka temui setiap hari di media digital. Pengakuan internasional terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam forum-forum global turut memperkuat posisi ini. Keputusan dunia internasional untuk mengakui bahasa Indonesia sebagai entitas tersendiri, bukan sebagai subkategori dari bahasa Melayu, memberikan dampak psikologis dan simbolik yang besar. Di lingkungan kampus-kampus ternama Malaysia, mulai muncul diskusi serius tentang pentingnya penguasaan bahasa Indonesia, terutama bagi mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis, komunikasi, dan industri kreatif di tingkat regional. Pertimbangannya sederhana namun menentukan. Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, dan bahasa Indonesia adalah kunci untuk mengakses pasar tersebut. Dinamika ini kemudian merembet ke dunia literasi dan industri kreatif. Sejumlah penulis dan penerbit di Malaysia mulai menyesuaikan gaya bahasa mereka agar lebih dekat dengan selera pembaca Indonesia. Struktur kalimat, pilihan diksi, dan gaya narasi yang sebelumnya sangat kental dengan nuansa Melayu baku perlahan berubah menjadi lebih mirip bahasa Indonesia populer. Alasan utamanya adalah ekonomi. Pasar pembaca Indonesia jauh lebih besar, dan karya yang menggunakan gaya bahasa yang lebih akrab dengan pembaca Indonesia memiliki peluang distribusi dan penjualan yang jauh lebih luas. Fenomena ini oleh sebagian kritikus sastra disebut sebagai migrasi literasi, sebuah pergeseran orientasi budaya yang dipicu oleh realitas pasar. Pada titik ini, kita mulai melihat perubahan yang lebih dalam, yaitu perubahan psikologis dan identitas. Dalam interaksi lintas negara, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, terlihat kecenderungan warga Malaysia dan Brunei untuk menyesuaikan cara bicara mereka ketika berkomunikasi dengan orang Indonesia. Mereka secara spontan menggunakan istilah-istilah Indonesia, mengganti kosakata formal mereka dengan bentuk yang lebih cair dan egaliter. Fenomena ini dalam kajian sosiolinguistik dikenal sebagai konvergensi, yaitu kecenderungan seseorang menyesuaikan bahasa dengan pihak yang dianggap lebih dominan atau lebih relevan secara sosial. Yang menarik, konvergensi ini hampir tidak pernah terjadi secara terbalik. Masyarakat Indonesia, baik pejabat, artis maupun warga biasa, tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri ketika berada di luar negeri atau berinteraksi dengan warga negara lain di kawasan. Ini menunjukkan posisi psikologis yang berbeda. Indonesia tidak lagi berada dalam posisi mencari pengakuan, melainkan berada dalam posisi menjadi rujukan. Dalam teori kekuatan lunak, bahasa yang menjadi pusat budaya akan selalu ditiru oleh bahasa di sekitarnya. Hal ini pernah terjadi pada bahasa Inggris Amerika yang menjadi standar global bukan karena paksaan, tetapi karena dominasi budaya pop, ekonomi, dan teknologi. Realitas tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia mulai menempati posisi serupa di tingkat regional. Jakarta dipandang sebagai pusat budaya pop Asia Tenggara, tempat lahirnya tren, gaya hidup, dan bahasa yang dianggap modern. Generasi muda di negara tetangga merasa memiliki nilai tambah sosial ketika mampu menggunakan istilah-istilah Indonesia, karena hal itu menandakan kedekatan mereka dengan pusat budaya tersebut. Dominasi ini tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi. Lonjakan jumlah peserta sertifikasi bahasa Indonesia bagi penutur asing dari Malaysia dan Brunei menjadi indikator yang sangat jelas. Mereka belajar bahasa Indonesia bukan semata-mata untuk hiburan, tetapi untuk kebutuhan profesional. Dunia usaha, industri kreatif, dan kerjasama lintas negara menuntut kemampuan berbahasa Indonesia sebagai prasyarat utama. Logika yang berlaku kini sangat tegas. Jika ingin masuk ke pasar Indonesia, maka bahasa Indonesia yang harus dikuasai, bukan sebaliknya. Kekuatan bahasa Indonesia semakin diperkuat oleh industri hiburan, permainan daring, olahraga elektronik, serial televisi,
film, musik, dan media sosial menjadi kendaraan utama penyebaran bahasa dan budaya. Dalam dunia game daring, istilah-istilah Indonesia telah menjadi lingua franca di peladen regional. Komentator, pemain profesional, dan komunitas penggemar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama komunikasi. Hal yang sama terjadi di dunia serial dan film. Produksi Indonesia semakin diterima dan digemari di negara tetangga, bukan hanya karena kualitas cerita, tetapi juga karena bahasa dan gaya hidup yang ditampilkan terasa relevan dan aspiratif. Media sosial kemudian berperan sebagai akselerator. Kreativitas warganet Indonesia dalam menciptakan istilah baru, tren, dan humor menyebar dengan sangat cepat melintasi batas negara. Algoritma tidak mengenal nasionalisme, ia hanya mengenali keterlibatan. Konten yang menarik akan terus disebarkan, dan bahasa yang digunakan di dalamnya ikut menyebar bersama konten tersebut. Dalam rantai budaya populer, pencipta tren selalu berada di posisi yang lebih tinggi daripada penikmat tren. Dalam konteks ini, Indonesia berada di posisi pencipta. Semua fenomena ini bermuara pada satu kesimpulan besar. Indonesia sedang memenangkan pertarungan budaya tanpa perlu mengangkat suara, apalagi senjata. Kemenangan ini bukan hasil dari propaganda, melainkan dari konsistensi dalam membangun identitas bahasa yang inklusif, adaptif, dan relevan. Bahasa Indonesia, sebagaimana dirumuskan sejak Sumpah Pemuda 1928, terbukti menjadi fondasi yang sangat kokoh. Ia tidak terjebak dalam feodalisme, tidak membeda-bedakan kelas sosial, dan memberikan ruang yang setara bagi siapapun yang menggunakannya. Ketika negara tetangga mulai menyesuaikan diri, itu bukan tanda kekalahan mereka, melainkan tanda pengakuan terhadap pusat gravitasi baru di kawasan. Dalam posisi ini, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pusat yang mengayomi, bukan mendominasi secara arogan. Bahasa Indonesia harus terus diperkaya, dirawat, dan dikembangkan agar tetap menjadi bahasa yang hidup dan berdaya saing global. Kita tidak perlu lagi terjebak dalam perdebatan kecil di media sosial. Di level yang lebih tinggi, di level pemikiran dan peradaban, arah sejarah sedang bergerak ke satu titik yang jelas. Bahasa Indonesia bukan lagi sekedar alat komunikasi nasional. Ia sedang tumbuh menjadi simbol kekuatan budaya regional dan mungkin di masa depan kekuatan global.